Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk kesempatan kali ini akan dibahas mengenai penyelesaian relasi berulang dalam bentuk rumus eksplisit. Materi ini bersumber pada buku Matematika Diskrit yang disusun oleh Profesor Haji Yahya S. Kusuma. Untuk materinya bisa dilihat dalam buku di bab keempat, bab relasi berulang, di bagian B. Dengan judul penyelesaian relasi berulang dalam bentuk eksplisit. Baik, suatu relasi berulang seringkali perlu diselesaikan. Menyelesaikan suatu relasi berulang artinya mencari suatu rumus eksplisit untuk suku umum AN bagi barisan A0, A1, dan seterusnya. Langkah ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu teknik iterasi dan metode khusus yang diterapkan terhadap relasi berulang homogen linier dengan koefisien konstan. Selain yang dua ini, masih terdapat satu lagi metode yang dapat digunakan, yaitu metode fungsi pembangkit atau generation function. Penyelesaian melalui teknik iterasi dilakukan dengan menulis suku ke N, yaitu AN, yang dinyatakan dalam suku-suku sebelumnya, yaitu AN kurang 1, AN kurang 2, dan seterusnya hingga A0. Kemudian, secara berturut-turut digunakan relasi berulang untuk mengganti tiap-tiap AN kurang 1, AN kurang 2, dan seterusnya dengan suku-suku sebelumnya. Prosedur ini dilanjutkan terus sampai sebuah rumus eksplisit diperoleh. Masuk kepada contoh 4.3. Dahulu kala, terdapat sebuah cerita populer di India. Pada saat itu, seorang raja India bernama Raja Shirham membuat suatu sayembara. Barang siapa yang dapat membuat suatu permainan dan Raja Shirham tergila-gila, maka akan diberikan suatu hadiah. Nah, ternyata di kesempatan tersebut, Raja Shirham sangat tergila-gila dengan permainan catur. Nah, penemu catur tersebut bernama Sisa Bendehir. Karena Raja Shirham sudah berjanji bahwa akan memberikan hadiah kepada pemenangnya, Sisa Bendehir melakukan permintaan. Dia memohon pada rajanya 1 butir gandum untuk persegi pertama pada papan catur itu. Kemudian, 2 butir gandum pada persegi kedua, 4 butir pada persegi ketiga, dan seterusnya hingga persegi ke-64. Kenapa hingga persegi ke-64? Karena catur itu kan 8 kali 8 ya, kotaknya. Nah, jadi perseginya ada 64. Nah, jadi di kotak pertama 1, di kotak kedua 2, di kotak ketiga berarti 4, kotak selanjutnya 8, kotak selanjutnya 16, dan seterusnya hingga menutupi ke-64 kotak tadi. Nah, Raja Shirham sangat senang mendengar permintaan itu, karena ia kira hanya permintaan yang gampang. Maka tanpa syarat, Raja langsung mengabulkannya. Apakah Raja termasuk sosok yang bijaksana dalam mengabulkan permintaan? Sedikitkah gandum yang akan diperoleh penemu catur itu? Nah, jawabannya akan kita temukan. Misalnya, saya punya papan catur ya. Saya ambil seperti ini. 8 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi, permintaan dari Sisa Bendehir adalah di persegi pertama itu ada 1 butir. Di persegi kedua ada 2 butir. Di persegi ke selanjutnya ada 4 butir, dan seterusnya hingga persegi ke-64. Di sini, saya tulis sebagai 2 pangkat 0. 1 ya. Kemudian 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu 8. Di sini 1. Di sini 2. Di sini 4. Ya, di sini 8. Terakhir di sini berapa? Kalau ini 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu sudah 1024 ya. Coba dicari 2 pangkat 63. Kalau di kalkulator, 2 pangkat 63
itu banyak sekali ya. Nah, Raja Shirham tuh tidak peka terhadap permintaan ini sebenarnya. Jadi langsung dikabulkan saja. Padahal si Sabandahir adalah seseorang yang cerdas. Meskipun kelihatan sedikit, justru permintaannya sangat banyak. Bahkan waktu itu se-India pun tidak mungkin bisa memenuhi butir gandum yang diminta si Sabandahir. Nah, masuk ke dalam permasalahan kali ini, dari ilustrasi tadi, nah kita temukan rumus relasi berulang. Ingat bahwa rumus relasi berulang adalah rumus yang menggunakan bilangan sebelumnya, di barisan sebelumnya. Misal di sini, UN, kita anggaplah 2/4 ya, 2 pangkat 4. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. U5 itu kan 2 pangkat 4 ya. 2 dikali U, 5 kurang 1, 2 dikali 4-nya. Bener kan? 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, jadi dalam mencari UN, itu kita harus tahu dulu berapa di persegi sebelumnya. Makanya disebut sebagai rumus relasi berulang. Atau kalau di buku ada rumusnya U, N tambah 1 sama dengan 2 UN. Sama-sama saja ya. Ini kedua ruasnya ditambah dengan 1, di sini jadi UN tambah 1, di sini UN kurang 1. UN mah. Nah, dua rumus ini merupakan rumus relasi berulang yang kalau saya tanya 2 pangkat kalau di sini kita belum tahu 2 pangkat 63 ya. Misal kita pengen cari di U 64. Berarti 2 dikali U 63. Nah, tapi kan kalau kita nyari U 63, kita harus cari dulu U 62. Kita cari lagi U 61 dan seterusnya. Nah, itu sangat membuat penyelesaian sangat-sangat lama. Makanya rumus relasi berulang ini harus dibuat rumus umumnya. Nah, tulisan yang tadi, misalkan banyaknya gandum yang diperlukan untuk N persegi pertama adalah Sn, dan banyaknya butir gandum untuk persegi ke N adalah UN. Maka kita peroleh U N tambah 1 sama dengan 2 UN. Atau misal tadi kita cari 2, UN-nya misal U2. U 2 tambah 1 atau U3 itu sama dengan 2 dikali U2. Seperti itu. Persamaan ini merupakan contoh sebuah relasi berulang yang tadi sudah disampaikan, yakni suatu rumus yang menyatakan suatu suku dalam suku-suku sebelumnya. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita perlu menyatakan nilai syarat awal atau disebut initial condition, yaitu U1-nya 1. Dalam hal ini, U1 sama dengan 1 itu menyatakan banyaknya butir gandum yang diperlukan untuk persegi pertama. Tadi kan di awal di persegi pertama itu harus diisi dengan 1 gandum. Makanya initial condition atau U1-nya itu 1. Dari permintaan sisa Bandehir maksudnya ya. Dari permintaan sisa Bandehir kita mengetahui bahwa U2 itu adalah 2 dikali U1. U3 itu 2 dikali U2. U2-nya kan 2 kali U1. Berarti 2 dikali U2 itu sama saja dengan 2 dikali 2 kali U1. Nah, di sini 2 kali 2, 2 pangkat 2. Sehingga U3 itu adalah 2 pangkat 2 U1. Selanjutnya, kita pengen cari U4. U4 itu adalah 2 dikali U3. U3-nya tadi 2 pangkat 2 U1. Berarti 2 dikali 2 pangkat 2 U1. 2 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Hasilnya jadi 2 pangkat 3 U1. Maka U4 itu 2 pangkat 3 U1. Kalau dilanjutkan untuk UN itu sama dengan 2 dikali U, N kurang 1. Berarti di sini 2, lihat di sini 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke pangkat 1. Berarti di sini hubungannya adalah 2 pangkat N kurang 1 dikali U1. Nah, diingat di sini, 2 pangkat N kurang 1, kenapa dikali 1? Ini mengganti U1. Tadi kan U1-nya initial condition-nya 1. Ya, berarti 2 pangkat N kurang 1 dikalikan 1 itu hasilnya tetap 2 pangkat N kurang 1. Jadi, kita memperoleh rumus umum yang dinamakan sebagai rumus eksplisit. Bahwa UN itu sama dengan 2 pangkat N kurang 1 untuk semua nilai
N. Nah, kalau tadi ada rumus relasi berulang, apa rumus relasi berulangnya? UN tambah 1 sama dengan 2UN atau UN sama dengan 2UN kurang 1. Nah, itu merupakan rumus relasi berulang. Kalau rumus eksplisitnya itu jadi UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1 untuk semua nilai N. Nah, kalau di sini kita tidak perlu mencari barisan sebelumnya. Kita langsung saja fokus. Misal kita cari U64 tadi, yang paling akhir. U64 itu berarti 2 pangkat 64 kurang 1, 2 pangkat 63. Kita tidak perlu mencari U63 berapa, U62 berapa, U61 berapa, sampai awal. Nah, jadi rumus eksplisit ini ada untuk memudahkan, untuk mengeneralkan bahwa rumusnya adalah disebut sebagai rumus eksplisit. Baik rumus relasi berulang ataupun rumus eksplisit, dua-duanya tepat dan benar. Hanya saja, mungkin dalam penggunaannya akan lebih efektif ketika kita menggunakan rumus eksplisit. Namun, rumus eksplisit ini ada itu karena adanya relasi berulang. Nah, dari relasi-relasi berulang tersebut diformulakan menjadi sebuah rumus eksplisit. Nah, uraian di atas merupakan contoh penyelesaian sebuah relasi berulang dengan menggunakan iterasi. Iterasi itu dilanjutkan ya. Jadi saling sambung menyambung itu namanya iterasi. Sebuah relasi berulang memiliki banyak jawaban. Tetapi jika sudah disertai dengan nilai syarat awal, yang tadi initial condition, penyelesaiannya menjadi unik, hanya memiliki satu jawaban. Ada contoh berikutnya di contoh 4.4. Kalau di buku ada di halaman 111. Nah, di contoh 4.4 kita ingin menentukan sebuah relasi berulang. Relasi berulang dulu ya. Tentukan sebuah relasi berulang yang menunjukkan keterkaitan antara banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan N anggota dan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dengan N kurang 1 anggota. Kalau di sini N anggota, kalau di sini N kurang 1 anggota. Penyelesaiannya, misalkan AN menyatakan banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan N anggota. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dengan N anggota adalah 2 kali banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dengan N kurang 1 anggota. Sehingga hubungan ini dapat dinotasikan dengan AN sama dengan 2 dikali AN kurang 1. Dengan nilai awal atau initial condition-nya A0-nya sama dengan 1. Untuk yang B, selesaikanlah relasi berulang tersebut dengan teknik iterasi. Yang tadi, AN sama dengan 2 dikali AN kurang 1. Kita selesaikan dengan teknik iterasi. Melalui teknik iterasi, kita dapat melakukan proses sebagai berikut. AN itu 2 dikali AN kurang 1. AN kurang 1 itu adalah 2 dikali AN kurang 2. AN kurang 2 itu adalah 2 dikali AN kurang 3. 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Sampai akhir, 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sebanyak N faktor dikali A0. Kalau N faktor berarti 2 pangkat N dikali A0. Tadi ingat nggak bahwa A0-nya berapa? A0-nya kan 1 ya. Berarti initial condition-nya 1, 2 pangkat N dikalikan 1, hasilnya 2 pangkat N. Nah, rumus ini menjadi rumus eksplisit. Dari yang tadinya AN sama dengan 2 dikali AN kurang 1, ini merupakan rumus relasi berulang. Rumus eksplisitnya adalah AN sama dengan 2 pangkat N. Ada contoh berikutnya, contoh 4.5, kalau di buku di halaman 112. Sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan mengenai menara Hanoi, namun dengan rumus relasi berulang. Nah, kita akan tentukan rumus eksplisit bagi relasi berulang yang menggambarkan banyaknya pemindahan N piringan dalam menara Hanoi. Ini sangat menarik ya. Nah, telah diketahui bahwa banyaknya pemindahan N piringan pada menara Hanoi itu dapat dinyatakan dengan relasi berulang Hn sama dengan 2 dikali H N kurang 1 ditambah 1. Nah, ini dari mana? Ini dari rumus relasi berulang untuk menara Hanoi. Hn sama dengan 2H
N kurang 1 tambah 1. Dengan syarat awal atau initial condition-nya, H1-nya sama dengan 1. Dengan menggunakan bentuk Hn sama dengan 2 dikali Hn kurang 1 tambah 1, kita dapat menyatakan bahwa Hn kurang 1 dalam Hn kurang 2, yaitu Hn kurang 1 sama dengan 2 dikali Hn kurang 2 ditambah 1. Dan menyatakan Hn kurang 2 dalam Hn kurang 3, yaitu Hn kurang 2 sama dengan 2 dikali Hn kurang 3 tambah 1. Dengan demikian, prosesnya dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, tadi Hn, ini rumus relasi berulang dari menara Hanoi ya. Hn sama dengan 2 dikali Hn kurang 1 tambah 1. Nah, kita fokus di sini. Fokus di Hn kurang 1. 2-nya tetap, yang Hn kurang 1-nya berganti menjadi 2, Hn kurang 2 tambah 1. Nah, kalau 1 ini turunan dari sini. Lihat di sini, 2 kali 2, 2 kuadrat, Hn kurang 2. 2 dikali 1 itu 2, kemudian ini 1 diturunkan. 2 pangkat 2, yang ini nih, Hn kurang 2, itu bentuknya kita ubah dengan Hn kurang 3. Berarti kan Hn kurang 2 itu adalah 2 kali Hn kurang 3 ditambah 1. Ya, di sini lihat, yang ini 2 diturunkan, 1 juga diturunkan lagi. Di sini 2 pangkat 2 dikali 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 Hn kurang 3 ya. Di sini 2 pangkat 2 dikali 1. 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1. Dan seterusnya. Kalau dilanjutkan, ketika kita mencari 2 pangkat N kurang 1 dikali H1, ditambah 2 pangkat N kurang 2, ditambah 2 pangkat N kurang 3, tambah dan seterusnya sampai tambah 2 tambah 1, dengan H1 itu 1. Kenapa H1 itu 1? Ini initial condition ya, yang tadi. Sehingga ketika 2 pangkat N kurang 1 kali 1, ditambah 2 pangkat N kurang 2, ditambah 2 pangkat N kurang 3, ditambah dan seterusnya sampai tambah 2 tambah 1, itu jawabannya jadi 2 pangkat N kurang 1. Sehingga dari rumus relasi berulang Hn sama dengan 2 kali Hn kurang 1 tambah 1, itu rumus eksplisitnya adalah Hn sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Ya, yang ini rumus relasi berulang dari menara Hanoi, Hn sama dengan 2, Hn kurang 1 tambah 1, dan ini rumus eksplisitnya, yaitu Hn sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Mungkin ada pertanyaan, kenapa ya yang tadi dari 2 pangkat N kurang 1 ditambah 2 pangkat N kurang 2 ditambah 2 pangkat N kurang 3 ditambah dan seterusnya sampai tambah 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, sebelumnya saya pernah bertanya kepada Prof. Yaya dalam perkuliahan, mengapa itu terjadi? Karena di buku tidak dijelaskan. Kenapa dari 2 pangkat N kurang 1 ditambah 2 pangkat N kurang 2 ditambah 2 pangkat N kurang 3 ditambah seterusnya tambah 2 tambah 1, kok jawabannya jadi 2 pangkat N kurang 1? Nah, ternyata beliau mengingatkan bahwa ini adalah rumus deret geometri. Coba, apa hubungannya antara ini dengan rumus deret geometri? Kita ingat terlebih dahulu bahwa rumus deret geometri adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N, kemudian dikurangi 1, dan semuanya dibagi R kurang 1. Dengan A adalah barisan awal ya, kemudian R adalah rasionya, kemudian N itu yang ditanyakan nanti, dan 1 itu nilai 1. Dengan syarat kalau ini R-nya harus lebih dari 1. Selanjutnya ada juga rumus bahwa Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Ini dengan syarat R-nya kurang dari 1. Jadi, kalau R lebih 1 kita gunakan rumus yang awal, kalau R-nya kurang dari 1 kita gunakan rumus yang kedua. Tapi kedua-duanya merupakan rumus deret geometri. Nah, dari barisan 2 pangkat N kurang 1 ditambah 2 pangkat N kurang 2 ditambah 2 pangkat N kurang 3 tambah seterusnya sampai tambah 2 tambah 1, kita coba urutannya balik. Nah, jadi 1 tambah 2 tambah seterusnya hingga 2 pangkat N kurang 3 tambah 2 pangkat N kurang 2 sampai tambah 2 pangkat N kurang 1. Ini untuk memudahkan saja sebenarnya kenapa dibalik. Nah, coba perhatikan. Dari deret ini, nilai A-nya 1, nilai R-nya 2 ya. Oke.
Kalau R-nya 2 berarti kan lebih dari 1, sehingga kita gunakan rumus yang awal. Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Nah, di sini, maka Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. A-nya tadi 1, R-nya tadi 2, pangkat N kurang 1. R-nya 2 dikurang 1. 1 dikali 2 pangkat N kurang 1, kan 2N kurang 1 ya? Oke, 2 dikurang 1, 1. 2 pangkat N dikurang 1 dibagi 1. Ya, jawabannya jadi 2 pangkat N kurang 1. Nah, jadi sudah jelas kenapa 2 pangkat N kurang 1 tambah 2 pangkat N kurang 2 tambah 2 pangkat N kurang 3 dan seterusnya. Tambah 2 tambah 1 hasilnya 2 pangkat N kurang 1. Ini merupakan rumus eksplisit dari menara Hanoi. Oke. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus urutannya dibalik menjadi 1 tambah 2 dan seterusnya? Ini untuk memudahkan saja. Kalaupun mau dicoba, silahkan dicoba dari barisan awal yang ini. 2 pangkat N kurang 1 ditambah seterusnya. Berarti nilai A-nya adalah 1. Coba cari nilai R-nya berapa. Nah, tapi ingat, R-nya nanti bukan 2. Jadi tidak menggunakan rumus yang awal, tapi gunakan rumus yang kedua. Nanti hasilnya bakal sama. Bahwa terbukti dengan rumus deret geometri, 2 pangkat N kurang 1 tambah 2 pangkat N kurang 2 tambah 2 pangkat N kurang 3 dan seterusnya tambah 2 tambah 1 itu akan sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Nah, hal ini disampaikan oleh Prof. Yaya kepada saya dan semoga semua rekan-rekan bisa memahami. Karena kalau di buku tidak dijelaskan secara rinci ya, kenapa alasan bahwa 2 pangkat N kurang 1 dan seterusnya itu menjadi rumus eksplisit 2 pangkat N kurang 1. Oke, sekian saja pembahasan untuk video kali ini mengenai pembuktian penyelesaian relasi berulang dalam bentuk rumus eksplisit. Video ini saya buat dengan bersumber pada buku karangan dari Prof. Yaya S. Kusuma di tahun 2020, bukunya Matematika Diskrit yang diterbitkan di Kota Bandung oleh PT Remaja Resda Karya. Kemudian saya juga sudah menonton terlebih dahulu video beliau. Berikut adalah aksesnya. Dan selanjutnya video ini akan saya unggah di akun YouTube saya. Tujuannya adalah semoga saya selalu ingat akan apa yang sudah pernah Prof sampaikan dan juga semoga teman-teman semua bisa menambah pemahaman dari sedikit yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Sebelum ditutup, ada sebuah quotes yang sangat luar biasa. Semakin sulit sebuah perjuangan yang dilakukan, maka semakin indah saat mencapai kemenangan. Jadi semangat, sesulit apapun, diterobos saja. Hingga sampai finish yang kita inginkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.